Sore itu langit kota mulai berubah jingga. Lampu jalan di alun-alun baru saja menyala, menambah suasana lengang yang bercampur riuh obrolan para pedagang kaki lima. Fahri, seorang mahasiswa semester 5, berjalan santai dengan ransel hitam di pundaknya. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh dengan kacamata tipis. Dari luar, ia tampak seperti mahasiswa biasa yang baru selesai dari kegiatan kampus. Namun di balik penampilan sederhananya, Fahri menyimpan sesuatu yang jarang diketahui orang lain. Ia adalah santri dari sebuah pesantren besar di Jawa Timur. Sejak kecil ia belajar Al-Quran, adab, dan juga ilmu bela diri tradisional. Gurunya selalu berpesan, ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjaga martabat. Karena itu, Fahri lebih sering terlihat tenang dan mengalah, meski kerap menghadapi ejekan. Langkahnya terhenti ketika melewati sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Di sana, duduk 4 orang lelaki berbadan besar, mengenakan seragam polisi yang tidak rapi, sebagian membuka kancing atas. Aroma rokok kretek bercampur kopi pekat menyelimuti meja mereka. Dari jauh, terlihat jelas mereka sudah mabuk kelelahan, atau mungkin mabuk minuman lain. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut cepak dengan perut buncit, menunjuk ke arah Fahri sambil tertawa keras. Lihat tuh bocah kampus, jalan sendirian, gaya sok alim banget, katanya. Polisi lain menimpali, bawa tas gede gitu, pasti isinya macem-macem. Jangan-jangan narkoba, ya. Tawa mereka pecah, menarik perhatian Fahri. Ia sempat menunduk, memilih tetap melangkah. Tapi langkahnya justru memancing mereka berdiri. 2 orang mendekat, menghadangnya di jalan sempit itu. Berhenti, Dek, kata salah satunya dengan nada setengah mabuk. Mau kemana? Coba sini tasnya, kami periksa dulu. Fahri menatap tenang. Mohon maaf, Pak, saya baru pulang kuliah. Gak ada yang perlu diperiksa. Polisi buncit itu tersenyum sinis, lalu menepuk-nepuk bahu Fahri dengan keras. Mahasiswa, ya? Mahasiswa sekarang banyak bacotnya. Sok suci, sok pinter. Kalau nggak ada salah, kenapa takut diperiksa? Beberapa pejalan kaki mulai memperlambat langkah, memperhatikan adegan itu. Ada yang berbisik lirih. Itu kan Pak Darno sama kawan-kawannya. Waduh, suka bikin ulah mereka. Fahri menarik napas dalam. Ia masih mengingat pesan gurunya. Jangan cepat naik darah, kebaikan itu sabar. Tapi cara mereka menatap penuh meremehkan membuat hatinya berdesir. Ia tahu, ini bukan sekadar pemeriksaan, ini pelecehan, dan bisa jadi awal masalah besar. Ia menunduk sopan. Sekali lagi maaf, Pak, kalau memang ada prosedur resmi, saya siap. Tapi kalau hanya di jalan seperti ini. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, salah satu polisi mendorong dadanya. Banyak ngomong, ya? Anak muda zaman sekarang kurang ajar. Ranselnya hampir jatuh, tapi ia buru-buru meraih. Detik itu, Fahri menatap tajam. Ia masih menahan diri, tapi di dalam dadanya, ada api kecil yang mulai menyala. Fahri berdiri dengan tubuh tegak, matanya menunduk seakan menolak konfrontasi. Namun, para oknum polisi itu justru semakin bernafsu melihat ketenangannya. Mereka merasa seperti sedang menghadapi mahasiswa culun yang bisa dipermainkan sesuka hati. Coba buka tasmu sekarang, bentak salah satu dari mereka, matanya memerah. Tanpa menunggu jawaban, tangannya meraih resleting tas Fahri. Fahri spontan menahan tangan itu. Mohon maaf, Pak, itu barang pribadi saya. Kalau ada surat tugas resmi, saya persilakan. Belum selesai ucapannya, sebuah dorongan keras membuat tubuh Fahri mundur 2 langkah. Ranselnya hampir terlepas dari punggung. Orang-orang yang menonton semakin banyak, sebagian hanya berani mengintip dari kejauhan. Seorang ibu penjual gorengan berbisik lirih, kasihan anak itu, kalau sudah ketemu mereka, pasti dicari-cari salahnya. Polisi buncit bernama Darno mendekat lagi, wajahnya menyeringai. Dengar, anak kecil, ini jalan kami, aturan kami. Kalau kamu macem-macem, bisa kami bawa ke kantor. Mau? Fahri menghela napas panjang. Ia berusaha menahan getaran emosi di dadanya. Setiap kata kasar, setiap dorongan, terasa menghina harga dirinya. Tapi ia ingat betul pesan gurunya di pesantren. Kesabaran adalah benteng pertama seorang ksatria. Dengan suara rendah namun tegas, Fahri menjawab, kalau memang ada pelanggaran, saya siap ikut aturan. Tapi jangan begini caranya, Pak.
Darno tertawa keras, membuat 3 rekannya ikut terbahak. Salah satunya bahkan bersuara mengejek. Wah, pinter ngomong juga. Cocok nih masuk bui biar nggak kebanyakan teori kampus. Tawa mereka terdengar kasar, memancing emosi warga sekitar. Tapi tak ada yang berani mendekat. Semua tahu reputasi buruk gerombolan polisi itu. Fahri merapatkan genggaman tangannya di sisi tubuh. Sekilas terlihat urat di tangannya menegang. Tatapannya tetap tenang. Tapi di balik kacamata tipisnya, matanya mulai menyala. Ia bisa saja menghentikan semua ini dalam sekejap dengan jurus-jurus silat yang ia kuasai. Tapi ia menahan diri. Ia masih berharap ada jalan keluar tanpa kekerasan. Namun sayangnya, niat baik itu justru dianggap kelemahan. Salah satu polisi merampas HP dari saku celananya. Nih, apalagi? Siapa tahu isinya foto mesum. Haha, katanya sambil tertawa. Fahri spontan meraih tangan itu, menahan agar ponselnya tidak direbut. Gerakannya cepat, refleks, membuat polisi tersebut sedikit terkejut. Bukan sekadar tarikan mahasiswa biasa, tapi ada tenaga terlatih di baliknya. Darno menyipitkan mata, menyadari sesuatu yang janggal. Anak ini nggak biasa. Pegangannya keras banget. Seketika, ketegangan meningkat. Warga yang menonton mulai saling berbisik. Beberapa sudah menyalakan kamera ponsel untuk merekam. Fahri sadar, situasi ini tak bisa lama-lama ditahan. Jika ia terlalu lembek, harga dirinya akan diinjak. Tapi kalau ia melawan, masalah besar akan pecah. Di titik itu, hatinya bergetar. Ya Allah, beri aku kesabaran. Tapi kalau mereka sudah melewati batas, izinkan aku menjaga kehormatanku. Dan pada saat itulah, salah satu polisi mendorong Fahri lebih keras hingga ia hampir terjatuh. Ranselnya terhempas ke tanah, membuat beberapa buku dan kitab kecil keluar berantakan. Kitab itu terbuka, memperlihatkan tulisan Arab gundul, kitab kuning pesantren. Orang-orang yang melihat semakin heran. Loh, itu kitab santri. Toh, anak ini bukan sembarangan. Sementara Fahri menunduk, meraih kitabnya dengan hati-hati. Tapi di dalam dirinya, sebuah batas kesabaran hampir runtuh. Kitab kuning yang tercecer di tanah menjadi saksi betapa harga diri Fahri benar-benar diinjak. Ia jongkok, meraih lembaran itu dengan hati-hati, meniup debunya, lalu menempelkan kitab ke dada. Tatapannya merunduk, penuh kesabaran. Namun, sikap itu justru membuat para oknum polisi semakin besar kepala. Darno menendang ringan ransel Fahri yang masih tergeletak di tanah. Hahaha, isinya buku semua. Mahasiswa culun beneran. Nih, katanya pinter, tapi sok-sokan sama polisi. Salah satu rekannya, pria tinggi berambut cepak bernama Joko, maju ke depan. Ia merampas kitab dari tangan Fahri dengan kasar. Ini apaan? Kitab Arab? Mana ngerti gue? Hahaha, apa jangan-jangan isinya kode rahasia teroris? Tawa keras mereka pecah, membuat dada Fahri bergetar. Ia segera berdiri, berusaha merebut kitabnya. Pak, tolong, itu kitab saya. Jangan dipegang seenaknya. Joko menatapnya sinis, lalu mengibaskan kitab itu ke udara seperti mainan. Kalau kitab begini bisa bikin kamu masuk neraka. Mau? Katanya sambil melempar kitab itu ke tanah. Warga yang menonton mulai bersuara. Waduh, itu kitab agama, Pak. Jangan seenaknya begitu, seru seorang bapak parubaya. Tapi Darno menoleh tajam, membungkam kerumunan. Diam kalian, urusan aparat, jangan ikut campur. Suasana makin mencekam. Fahri merunduk mengambil kitabnya lagi, lalu menatap Joko dengan mata yang kini berubah tajam. Suaranya rendah, tapi bergetar. Pak, jangan rendahkan kitab suci. Saya masih bisa sabar kalau hanya dihina. Tapi kalau agama dan kehormatan disentuh, saya tidak akan diam. Ucapan itu justru disambut tawa keras. Wih, galak juga anak culun ini, ejek Darno. Kalau berani, lawan dong. Atau jangan-jangan cuma bisa ceramah di masjid. Tanpa aba-aba, Joko mendorong tubuh Fahri dengan keras hingga ia terhuyung ke belakang. Darno lalu meninju ringan ke arah perutnya. Bu, Fahri terhimpit rasa sakit, tubuhnya membungkuk. Namun, berbeda dari dugaan polisi, wajah Fahri tidak menunjukkan rasa takut. Ia tetap menatap mereka, dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk merinding. Di tengah dorongan dan ejekan itu, hatinya kembali berbisik lirih. Guru, sampai kapan saya harus sabar?
Mereka sudah melecehkan ilmu, menghina kitab, dan merampas martabat. Joko mendekat lagi, hendak menampar wajah Fahri. Nih, biar tahu rasa. Tangan besar itu terangkat tinggi, siap menghantam. Tapi di detik itu juga, Fahri refleks mengangkat tangannya, menahan pukulan tersebut. Gerakannya cepat dan tegas, membuat Joko terkejut. Tangannya terkunci di genggaman Fahri, tak bisa bergerak. Sorak lirih terdengar dari kerumunan warga. Loh, anak itu kok bisa nahan pukulan segitu kuat? Wah, jangan-jangan dia jago silat. Darno langsung maju, wajahnya merah padam. Kurang ajar, anak ini berani melawan polisi. Hajar aja. 3 polisi lainnya serentak mendekat, mengepung Fahri. Suasana berubah panas. Nafas warga tercekat. Sebagian ada yang merekam dengan ponsel sambil berbisik, ini bakal jadi masalah besar. Fahri kini berdiri tegak. Wajahnya tidak lagi menunduk. Tangannya masih menggenggam kitab. Sementara mata teduhnya berubah tajam bagaikan mata elang. Batas kesabaran itu nyaris pecah. Kerumunan warga semakin rapat di pinggir jalan. Mereka menahan napas. Sebagian gemetar karena takut. Sebagian lagi penasaran melihat seorang mahasiswa kurus dikeroyok oleh 4 oknum polisi. Kamera ponsel mulai terangkat, merekam setiap detik. Darno menunjuk wajah Fahri sambil berteriak. Anak ini berani melawan aparat. Tangkap dia. Jangan kasih kendor. 3 polisi serentak bergerak. Joko yang tangannya tadi terkunci berusaha melepaskan diri. Namun genggaman Fahri begitu kuat, seperti besi. Fahri hanya melirik sebentar. Lalu dengan gerakan cepat ia memutar pergelangan tangan Joko. Krek. Suara sendi beradu terdengar. Joko langsung meringis kesakitan. Ar! Lepasin! Jeritnya. Dengan sekali dorongan, Fahri melepaskan cengkeraman, membuat tubuh Joko terhuyung jatuh menabrak meja warung kopi. Gelas-gelas berjatuhan, pecah berhamburan. Kerumunan warga bersorak lirih, setengah kaget, setengah kagum. Masya Allah, jurus apa itu? Anak ini jago silat rupanya. 2 polisi lain, Marwan dan Teguh, langsung maju. Salah satunya mencoba meninju wajah Fahri. Namun ia hanya menunduk sedikit, lalu menangkis dengan lengah. Gerakannya halus, presisi, seperti gerakan jurus sapu angin. Tinju itu meleset, dan sebelum lawan sempat menarik tangan, Fahri memutar tubuhnya, menyambar siku lawan dengan hentakan. Buk! Polisi itu terjungkal ke tanah, mengerang menahan sakit di tulangnya. Kurang ajar, anak kecil sok jagoan. Teguh, polisi berbadan besar, berusaha menendang perut Fahri. Namun, Fahri menggeser kakinya setengah langkah. Tendangan itu hanya mengenai udara. Dengan kecepatan luar biasa, Fahri menangkis kaki lawannya, lalu menendang balik lutut Teguh. Duk! Tubuh besar itu ambruk ke tanah, terengah-engah. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara napas terengah dan detak jantung yang berpacu cepat. Warga semakin yakin, mahasiswa yang tadi dikira culun ternyata seorang pendekar. Darno masih berdiri. Wajahnya pucat tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. Brengsek, kamu siapa sebenarnya? Teriaknya. Fahri menatap lurus. Suaranya rendah tapi tegas. Saya cuma mahasiswa biasa. Tapi saya juga seorang santri. Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjaga kehormatan. Kerumunan warga bergemuruh. Ada yang berbisik lirih sambil mengangguk hormat. Pantas saja gerakannya rapi. Itu jelas silat pesantren. Ya Allah, akhirnya ada juga yang berani melawan kesewenangan mereka. Darno menelan ludah, tapi genggamannya di tongkat kayu semakin erat. Ia merasa dipermalukan di depan umum. Kalau begitu, rasakan ini. Ia mengayunkan tongkatnya dengan keras ke arah kepala Fahri. Namun, seolah sudah membaca gerakan itu, Fahri merunduk cepat. Dalam satu gerakan luwes, ia menangkap tongkat itu, memutarnya, lalu mendorong Darno mundur hingga terjatuh. Tongkat kini ada di tangan Fahri. Warga bersorak kecil, sebagian menepuk tangan. Fahri tidak menggunakan tongkat itu untuk menyerang. Ia hanya menancapkannya ke tanah, lalu berkata dengan suara bergetar, ilmu yang saya pelajari dari pesantren bukan untuk menyakiti. Tapi jangan pernah kira kami lemah hanya karena kami diam. Wajahnya memancarkan wibawa. Meski keringat menetes, tubuhnya tegak bagai tiang, dan matanya bersinar penuh keberanian. Kerumunan terdiam, merasakan aura yang sulit dijelaskan.
Dan saat itulah, identitas asli Fahri sebagai santri ahli bela diri benar-benar terbongkar. Suasana jalan yang tadinya biasa saja kini berubah jadi panggung ketegangan. Warga berkerumun semakin rapat, menutup separuh jalan. Lampu jalan menyorot tubuh Fahri yang berdiri tegap dengan tongkat polisi yang kini menancap ke tanah di sampingnya. Darno bangkit dari tanah, wajahnya merah padam, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena malu. Polisi yang biasanya ditakuti warga, kini justru dipermalukan seorang mahasiswa kurus berkacamata. "Bangsa, hajar dia rame-rame!" teriak Darno. 3 rekannya yang masih bisa berdiri, meski pincang dan kesakitan, bergegas mendekat. Mereka tak peduli lagi dengan aturan. Gengsi lebih penting daripada logika. Marwan maju lebih dulu dengan tinju terangkat. "Rasain jurus polisi, bocah sok alim." Fahri melangkah ringan ke samping. Gerakannya seperti bayangan. Tinju Marwan hanya mengenai udara kosong. Dalam satu gerakan luwes, Fahri menepuk punggungnya dengan telapak tangan terbuka. Buk! Tubuh Marwan terdorong ke depan. Jatuh tersungkur mencium tanah. Kerumunan warga bersorak lirik. "Wih, halus banget gerakannya. Kayak nggak pakai tenaga." Tapi lawannya jatuh sendiri. Tego yang berbadan besar menyeruduk dengan brutal. Kali ini bukan sekadar pukulan, tapi benar-benar dorongan penuh tenaga. Fahri mundur selangkah, menunduk, lalu meraih lengan Tego. Dengan satu putaran sederhana, jurus kuncian klasik pesantren, tubuh besar itu berputar di udara dan brak, terlempar menabrak gerobak gorengan. "Arg!" jeritnya, tertimbun tempe mendoan dan bakwan. Ibu penjual gorengan menjerit, "Astagfirullah, gerobak saya!" Tapi lalu menutup mulutnya sendiri, takut suara kerasnya mengundang masalah. Kini tersisa Darno dan Joko yang masih bertahan. Wajah mereka pucat, tapi gengsi membuat mereka tetap maju. Darno mencabut borgol dari pinggang, siap memukulkannya ke Fahri. "Santri atau bukan, tetap aja kamu cuma anak kampus sok jago." Ia mengayunkan borgol itu ke arah kepala Fahri. Namun, dengan kecepatan luar biasa, Fahri menangkis menggunakan lengan, lalu memutar tubuh, mengunci tangan Darno, dan krek! Borgol itu justru menempel di pergelangan tangan Darno sendiri. Kerumunan pecah dalam tawa dan sorakan. "Hahaha, polisi malah memborgol dirinya sendiri. Astagfirullah, karma cepet banget turunnya." Wajah Darno semakin merah. Ia berusaha melepaskan borgolnya sendiri, tapi semakin ia tarik, semakin menyakitkan. Sementara Joko mencoba serangan terakhir, tendangan lurus ke arah dada Fahri. Fahri hanya mengangkat tangan, menangkis dengan telapak terbuka. Tendangan itu berhenti di udara, seakan menabrak tembok. Dengan satu dorongan ringan, Joko terdorong mundur dan jatuh terduduk, napasnya terengah. Kini keempat polisi tergeletak. Ada yang mengerang, ada yang tertunduk malu, ada yang terborgol tangannya sendiri. Fahri berdiri tegak di tengah lingkaran, wajahnya tetap tenang. Ia tidak terlihat sombong atau marah, tapi auranya memancarkan wibawa seorang santri sekaligus pendekar. Kerumunan warga yang tadinya hanya berani berbisik kini mulai berani bersuara. Alhamdulillah, akhirnya ada yang berani melawan kesewenangan mereka. Anak ini bukan sembarangan. Pasti ilmunya dari pesantren. Rekam terus, rekam. Biar jadi bukti kalau polisi itu yang mulai duluan. Beberapa pemuda kampung bahkan mulai maju, siap membela Fahri jika polisi lain datang. Darno yang masih di tanah menatap dengan penuh dendam. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Nafasnya berat, tubuhnya lemah, gengsinya hancur. Fahri menarik napas dalam, lalu menunduk sebentar. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba. Aku tak ingin menyakiti, tapi mereka yang memaksa." Lalu ia mengangkat wajah, menatap lurus ke arah para polisi yang sudah tak berdaya. Polisi seharusnya menjaga rakyat, bukan menindas. Kalian bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tapi juga merusak nama baik seragam yang kalian pakai. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pukulan. Kerumunan warga terdiam. Lalu beberapa orang menunduk hormat pada Fahri. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Dan di detik itu, jelas bagi semua orang bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi soal siapa yang lebih bermartabat. Kerumunan warga masih bergemuruh, sebagian bersorak, sebagian lagi menahan napas melihat 4 oknum polisi itu tergeletak tak berdaya. Darno dengan borgol di tangannya berusaha berdiri, tapi tubuhnya gemetar.
Joko terduduk dengan wajah pucat, sementara Marwan dan Teguh hanya bisa meringis menahan sakit. Fahri berdiri di tengah lingkaran itu. Nafasnya teratur, wajahnya tenang, meski peluh menetes di pelipis. Ia tidak terlihat bangga, apalagi sombong, justru tatapannya teduh, seperti seseorang yang baru saja menunaikan kewajiban. Ia meraih kitab kuning yang tadi terjatuh, membersihkan debunya, lalu menempelkannya ke dada. Setelah itu, ia melangkah maju, mendekati Darno. Warga menahan napas, mengira ia akan memberikan serangan terakhir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Fahri jongkok, lalu menepuk bahu Darno dengan lembut. "Pak, seragam yang Bapak pakai itu mulia. Itu tanda pelindung rakyat, bukan alat untuk menindas. Kalau Bapak dan teman-teman hanya mengandalkan kekerasan, maka kalian bukan lagi aparat, tapi preman berseragam." Darno menunduk, tak berani menatap mata Fahri. Fahri berdiri kembali, lalu menoleh pada kerumunan. Suaranya lantang, tapi penuh keteduhan. "Saudara-saudaraku, jangan ikut-ikutan benci polisi. Polisi yang baik masih banyak. Mereka adalah penjaga kita. Tapi kalau ada yang seperti ini, kita tidak boleh takut. Kebenaran harus ditegakkan, walaupun sendirian." Kata-kata itu membuat warga terdiam. Seorang bapak parubaya menitikkan air mata sambil berbisik, "Masya Allah, anak muda ini bukan hanya jago silat, tapi juga berhati mulia." Beberapa pemuda bertepuk tangan kecil. Ada yang mengangkat ponselnya lebih tinggi untuk merekam setiap kalimat Fahri. Fahri kemudian memungut ranselnya, merapikan buku-bukunya, lalu menggantungkan kembali di bahu. Sebelum pergi, ia menatap ke arah keempat polisi yang masih tergeletak. "Saya tidak akan melaporkan kalian. Tapi ingat, Allah selalu melihat. Kalau hari ini kalian tidak belajar, mungkin besok kalian akan jatuh lebih dalam." Ia lalu membungkuk sedikit kepada warga sebagai tanda hormat. "Mohon maaf kalau saya membuat kegaduhan. Semoga kita semua dijauhkan dari kezaliman." Dengan langkah tenang, Fahri berjalan meninggalkan tempat itu. Sorot lampu jalan menimpa punggungnya, membuat sosoknya tampak gagah meski sederhana. Warga membuka jalan untuknya. Beberapa orang menepuk pundaknya dengan hormat. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah melindungi kamu. Jangan kapok kuliah di kota. Ya, anak sepertimu yang dibutuhkan negeri ini." Fahri hanya tersenyum, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, keempat oknum polisi hanya bisa menunduk dalam rasa malu. Mereka tidak hanya kalah fisik, tapi juga kalah wibawa di depan rakyat. Borgol yang masih melingkar di tangan Darno seakan menjadi simbol bahwa kesewenangan akhirnya membelenggu diri mereka sendiri. Video rekaman warga kemudian menyebar luas, menjadi bukti bahwa keberanian seorang santri bisa mengguncang kesombongan aparat. Dan nama Fahri pun diam-diam menjadi buah bibir. Mahasiswa yang tetap santun meski punya tenaga baja, santri yang mampu melawan tanpa kehilangan akhlak. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa di alun-alun itu. Video rekaman warga sudah tersebar ke berbagai media sosial. Awalnya hanya beredar di grup WhatsApp dan forum kampus, tapi tak lama kemudian meledak di Twitter, TikTok, bahkan diberitakan oleh media online. Judulnya bermacam-macam. "Santri lawan polisi, siapa yang sebenarnya preman?" "Mahasiswa kurus, silatnya bikin polisi tak berdaya." "Pelajaran moral dari jalanan, jangan remehkan anak pesantren." Nama Fahri tiba-tiba jadi perbincangan. Meski ia sendiri tidak pernah mengaku atau mencari perhatian, masyarakat sudah menaruh rasa hormat kepadanya. Di kampus, banyak mahasiswa yang menyalaminya. Sebagian meminta diajar silat, sebagian lagi hanya ingin berfoto. Namun Fahri tetap sederhana. Ketika ada yang menanyakan kebenaran cerita itu, ia hanya tersenyum kecil. Kalau benar, anggap saja itu bukti bahwa sabar ada batasnya. Kalau salah, jadikan pelajaran agar kita tak mudah percaya kabar. Di pesantren asalnya, para santri bangga. Kiai gurunya pun hanya berkata, "Fahri, kau sudah melakukan tepat seperti yang diajarkan. Engkau melawan tanpa dendam. Engkau menang tanpa menebar kebencian. Itulah kemenangan sejati." Sementara itu, keempat polisi yang terlibat mengalami nasib berbeda. Darno, yang menjadi pemimpin kelompok, dipanggil propam. Video ia memborgol tangannya sendiri menjadi bahan olok-olok, bahkan sesama polisi pun mencibirnya. Akhirnya ia dipindahkan ke bagian administrasi, jauh dari lapangan. Joko, yang menghina kitab kuning, tak pernah lepas dari rasa malu.
Setiap kali patroli, warga menatapnya dengan sinis. Ia akhirnya meminta maaf secara pribadi pada Fahri, meski dengan wajah menunduk. Marwan dan Teguh juga dipanggil atasannya. Mereka tidak dipecat, tapi diberikan pembinaan ketat. Dari mereka muncul perubahan. Sedikit demi sedikit mereka mulai berhenti berlaku kasar di jalanan. Di sisi lain, masyarakat semakin berani bersuara. Warga yang dulu takut menghadapi aparat kini punya keberanian baru. Mereka sadar bahwa kebenaran bisa menang selama ada yang mau berdiri tegak. Bagi Fahri sendiri, hidup berjalan seperti biasa. Ia tetap kuliah, tetap mengaji, tetap membantu teman-temannya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kini banyak orang yang datang meminta nasihat kepadanya. Bukan hanya soal silat, tapi juga soal sabar, iman, dan harga diri. Pada suatu malam, Fahri duduk di serambi masjid kampus. Angin semilir membawa ketenangan. Seorang mahasiswa baru mendekat dan bertanya lirih, "Kak, apa nggak menyesal sudah melawan polisi? Bukankah itu bisa berbahaya?" Fahri menatap langit malam. Bintang berkelip di atas sana. Menyesal? Tidak. Takut? Iya. Aku pun takut. Tapi lebih takut lagi kalau aku diam saat kehormatan diinjak-injak. Ada kalanya diam itu emas. Tapi ada kalanya diam itu racun. Yang penting, jangan melawan karena emosi, tapi karena kebenaran. Mahasiswa itu tertegun, lalu menunduk penuh hormat. Dan malam itu, sekali lagi, Fahri membuktikan, meski tubuhnya sederhana, meski penampilannya biasa, tapi wibawanya memancar lebih kuat daripada 1000 kata-kata. Sejak hari itu, ia bukan lagi sekadar mahasiswa atau santri. Ia menjadi simbol bahwa keberanian sejati lahir dari kesabaran dan kekuatan sejati lahir dari akhlak.